Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Video kali ini saya akan mempresentasikan program Python sederhana yang berfungsi untuk menghitung error absolut dan error relatif dari nilai aproksimasi terhadap nilai ekstrak pi. Di sini kita lihat codingan konsep error. Dari baris pertama, Informate untuk menggunakan fungsi matematika terutama math pi yang berisi nilai pi. Baris kedua sampai 4 menampilkan garis pemisah dan judul program. Print sama dengan 70, artinya mencetak karakter sama dengan sebanyak 70 kali. Terus baris kelima sampai dengan 9 itu untuk menampilkan deskripsi soal. Kita ingin menghitung seberapa besar kesalahan atau error antara nilai sebenarnya atau eksak dan nilai pendekatannya atau aproksimasi. Baris yang ke-10 dan 11 ini untuk menyimpan dua nilai penting, nilai eksak sama dengan nilai asli dari pi dan nilai aproks sama dengan hasil aproksimasi. Baris yang ke-12 dan 13 error absolut, selisih mutlak antara nilai sebenarnya dan nilai perkiraan. Baris 14 sampai 18 menampilkan hasil perhitungan dengan format angka. F menampilkan 11 angka di belakang koma. Terus 2E menampilkan dalam notasi ilmiah dengan 2 angka desimal. 4E menampilkan notasi ilmiah dengan 4 angka desimal. Jadi ketika di run atau dijalankan, maka hasilnya seperti di bawah ini. Oke, yang berikut kita lihat yang kedua, angka penting. Program ini dibuat untuk membulatkan angka menjadi 4 angka penting. Jadi kita bahas mulai dari baris pertama. Baris ini mencetak garis pembatas berupa 70 tanda titik. Dengan baris baru, garis miring N di depannya agar output lebih rapi. Terus baris kedua, 3, dan 4 ini untuk mencetak judul soal dan instruksi program di terminal. Terus 5, 6, dan 7 println B, println C itu menampilkan 3 angka yang akan dibulatkan ke 4 angka penting. Baris 8 sampai 10. Di sini fungsi round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah desimal tertentu.
baris ke-11 println f yang ini menambahkan baris kosong dan teks jawab untuk memisahkan hasil dari soal. Baris 12 sampai 14 menampilkan hasil akhir dalam dua format. Ini untuk menampilkan hasil akhirnya. Jadi ketika di run maka hasilnya ini. Oke, yang berikut kita lihat program yang berikut, floating point. Program ini dibuat untuk menunjukkan perbedaan presisi antara tipe data floating point 64 bit dan 32 bit dalam Python. Dari baris pertama, print yang ini artinya mencetak garis pembatas sepanjang 70 karakter untuk memperjelas tampilan output di terminal. Terus yang berikut, baris kedua dan baris ketiga itu mencetak judul program dan keterangan agar pengguna tahu apa yang sedang dibandingkan. Terus yang keempat, x double sama dengan 0.1. Itu mendefinisikan variabel x double dengan nilai 0.1. Terus x single di sini Python tidak memiliki tipe data float 32 bit secara langsung. Jadi untuk mensimulasikan single precision 32 bit dilakukan pembulatan menggunakan format. Terus yang berikut, yang baris ke-6 ini menampilkan x double dengan 17 angka di belakang koma. Terus yang berikut, yang ke-7 menampilkan nilai x single dengan 8 angka di belakang koma. Terus baris yang ke-8 menghitung selisih absolut antara nilai double dan single precision. Hasilnya ditampilkan dalam notasi ilmiah. Ketika di run maka hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, yang berikut deret Taylor dengan error pemotongan. Tujuan dari program ini menghitung aproksimasi nilai eksas dari fungsi eksponensial dengan menggunakan deret Taylor. Ini penjelasan dari baris per baris itu, baris kedua dan 3, 4, dan 5. Itu menampilkan informasi awal dan menetapkan nilai. Baris ke-6 nilai eksak sama dengan math. Itu menghitung nilai eksak dari X menggunakan fungsi bawaan Python math. Baris 7 dan 8
itu menampilkan nilai eksak dengan format 10 digit di belakang koma. Yang berikut baris ke-9, suku-suku sama itu daftar jumlah suku yang akan digunakan untuk aproksimasi deret Taylor. Baris 10 sampai 13. Itu log yang pertama, log untuk setiap nilai n dalam daftar suku-suku. Approx sama dengan sum, itu menjumlahkan setiap suku deret, menghitung selisih absolut antara hasil aproksimasi dan nilai eksak. Setelah itu, kalau kita jalankan hasilnya akan error. Penyebab dari error biasanya terjadi karena campuran spasi dan tab di baris yang sama. Jumlah identasi tidak konsisten antar baris. Oke, yang berikut persamaan linear. Program ini membahas dua metode numerik untuk mencari akar persamaan non-linear, yaitu metode bisection dan metode regular Felsi. Kita lihat dari baris pertama, import non as np. Ini digunakan untuk perhitungan numerik seperti akar, kuadrat, pangkat, dan lain-lain. Terus baris kedua, import meltolib. Ini digunakan untuk membuat grafik. Terus def fx dan 4 sampai 6. Ini adalah fungsi utama yang akan dicari akarnya, yaitu akar sama dengan nilai x sehingga fx sama dengan 0. Terus yang berikut def bisection, metode bisection. Di baris ke-10, def bisection sampai max iter. Itu tujuannya mencari akar fungsi fx dalam interval a b dengan metode pembagian 2 bisection method. Terus yang fungsi yang dicari akarnya, terus yang 21, if fa. Ini artinya akar harus ada di antara a dan b. Jika f a dan fb memiliki tanda yang sama, berarti tidak ada akar di antara keduanya.
Terus yang berikut kita for baris yang ke-24, for in titik tengah C dihitung sebagai rata-rata dari A dan B. Terus yang berikut history event baris yang ke-26, itu menyimpan semua hasil setiap iterasi ke dalam list history. Baris yang ke-27 if ABS ini iterasi berhenti jika nilai fungsi di C sudah sangat kecil atau mendekati 0, atau selisih B dan A sudah lebih kecil dari toleransi. Terus yang berikut if A B sama dengan C, F A sama dengan C, itu artinya jika akar berada di kiri, ganti batas atas B, dan jika di kanan, ganti atas bawah A. Artinya history. C adalah akar hampiran yang ditemukan. History berisi data iterasi untuk analisis atau plotting. Habis dev regular flash versi yang baris ke-35, ini tujuannya untuk menemukan akar persamaan dengan menggunakan garis lurus yang menghubungkan dua titik A FA dan B FB, lalu mencari titik potongnya dengan sumbu X. If yang ke-46, baris yang ke-46 if FA yang baris 46 dan for IN ini artinya rumus, termasukkan rumus ini menggunakan interpolasi linear antara. Oke, yang berikut interpolasi linear. Ini bertujuan untuk melakukan interpolasi linear, yaitu metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang sudah diketahui. Penjelasan dari baris pertama, import NumPy ASP baris pertama. NumPy digunakan untuk operasi numerik, walaupun belum digunakan dalam potongan ini. Matplotlib digunakan untuk floating grafik. Dev yang baris yang keempat, dev interpolasi, itu mendefinisikan fungsi bernama interpolasi linear dengan parameter x1 y1 titik pertama, x2 y2 titik kedua, x yaitu nilai x yang ingin dicari nilai y-nya. Terus yang berikut baris kelima, y sama dengan y1. Ini adalah isi fungsi. Baris pertama perhitungan hasil interpolasi sesuai rumus linear. Baris kedua mengembalikan hasil perhitungan y ke pemanggil fungsi.
Ketika dijalankan maka hasilnya di bawah sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.